Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 23 Juni 2023, hari biasa pekan yang ke-11. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita kadang-kadang mendengar cerita dari Forbes, orang terkaya di dunia yang mempunyai uang bukan lagi triliun tapi kuadriliun. Jadi dalam perhitungannya ratusan ribu, jutaan, miliun, miliar, kemudian triliun, sekarang itu kuadriliun. Berapa banyaknya? 1 miliar itu 1000 juta. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 kuadriliun itu 1000 dari triliun. Tak tahu angkanya berapa. Orang berbondong-bondong mengumpulkan semuanya. Apa yang dibuat kalau dia pergi? Kita lihat ya, orang yang kaya, Ratu Elizabeth meninggal, dia tidak bawa apa-apa. Tapi seperti peribahasa mengatakan, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Uang yang begitu banyak tidak ada artinya, tetapi nama baik dan martabat itu tetap harum dan mewangi, sebagaimana yang kita dengar tentang Yesus. Yesus yang tidak bersalah dibunuh, disalibkan, wafat, dan sampai hari ini mendapatkan keharuman dan membuktikan dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Karena itu harta hanyalah sarana prasarana di bumi ini, namun orang karena serakah, bisa dikatakan, mengumpulkan uang. Ada juga orang-orang yang biasa-biasa saja mendapat rezeki berkelimpahan. Tapi ada yang seperti Danau Galilea dan Laut Mati. Jadi saya ada 2 danau atau laut Galilea dan Laut Mati. Danau atau Laut Galilea adalah laut atau danau yang berbagi
Dari airnya dia membagikan ke seluruhnya, ya ke Tiberias, ke Galilea, melalui sungai Yordan. Dan di mana-mana bisa bertumbuh dan bisa menghidupkan orang. Sementara laut mati tidak memberi apa-apa lagi, tetapi dia terus berkumpul menjadi laut garam, di mana pada saat kita berenang di situ kita bisa mengambang. Dua danau ini memberi kesan. Yang pertama, kalau manusia berbagi, maka akan lahir sukacita. Tetapi kalau dia tidak berbagi karena pelit, memang dia kaya tetapi tidak berdaya guna. Maka dikatakan dalam Injil, jangan mengumpulkan harta yang akan berkarat, tapi kumpulkanlah nilai-nilai kehidupan cinta kasih dalam berbagi kepada orang. Kenapa? Kalau orang tua meninggalkan harta warisan, salah-salah anaknya berperang dan bertengkar, saling berebut. Tetapi orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang mempersiapkan anaknya dengan ilmu sekolah setinggi-tingginya, sehingga anak-anak itu bisa mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sehingga kalau mereka mendapat hasil keringat sendiri. Itulah yang diharapkan dari Injil pada hari ini. Yang kedua, dikatakan mata adalah pelita tubuhmu. Karena dengan mata kita bisa berbuat dosa. Kita bisa melihat hal-hal buruk. Juga bisa melihat iri hati dan dengki. Pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif. Bahkan bisa juga membunuh orang dengan mata kita. Karena itu kita harus menjaga mata. Nah, saudaraku terkasih, cukup banyak orang yang matanya kurang jelas karena katarak, maka dia harus dioperasi. Demikian pula kita sering menjadi orang yang katarak secara rohani, maka harus dibedah oleh Yesus sendiri agar katarak rohani itu diambil dan kita bisa melihat dengan jernih kasih Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selamat. Semoga Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat-berkat berkelimpahan. Amin.